Oke, selamat malam semuanya. Berikut Ibu akan menjelaskan terkait materi kita ya, materi matematika dasar untuk kelas SI 22. Untuk materinya adalah terkait turunan ya. Oke, Ibu akan mulai share screen. Jadi di Spon sudah Ibu uploadkan materi kita ya, pertemuan 15 dan 16. 15 ini materi turunan yang pertama yang awal. Terus nanti dilanjutkan yang lanjutan satu. Oke, Ibu buka dulu yang turunannya, materi turunan ini. Tadi sudah Ibu buka bagian ini. Nah, ini ya materinya, bab 15 turunan. Oke, Oke kita lihat pertama topiknya adalah tentang garis singgung ya. Tentang garis singgung. Garis singgung adalah garis yang menyinggung suatu titik tertentu pada suatu kurva. Oke, nanti ada kaitannya dengan turunan konsep garis singgung ini. Oke, di sini ada ilustrasi grafiknya. Seperti ini garis singgung. Jadi ada suatu kurva nanti yang warna merah ini nanti akan ada garis yang menyinggung si kurva tadi. Itulah si garis singgung tadi. Garis singgung L dia bersinggungan di titik A. Nah, akan tetapi jika terdapat dua buah titik pada suatu kurva, maka berkemungkinan garis singgung yang menyinggung salah satu titik akan memotong kurva pada titik lainnya. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau ada dua titik yang berhubungan dengan kurva tadi, dua titik pada garis, maka kemungkinan garis singgung itu salah satu titiknya akan memotong kurva. Seperti ini gambarnya ya. Di sini dia bersinggungan, tapi dia ada juga di uh, titik di garis itu di bagian lain di kurvanya, maka dia pasti salah satu titik itu akan memotong si kurva tadi. Oke, ada dua titik A dan B. Nah, untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas mengenai garis singgung, kita perlu mendefinisikan kemiringan garis. Oke, selanjutnya pada grafik fungsi tersebut kita pilih satu titik B. Jika kita hubungkan titik A dan B, maka akan membentuk garis L1 yang mempunyai kemiringan. Oke, ini sudah kita bahas ya, kemiringan dari suatu garis yang melalui dua titik dapat kita tentukan dari rumus ini. 1 sama dengan fx1 dikurang fx dibagi x1 kurang x. Kemiringan garis 1, L1 dalam hal ini M1, L2 atau L saja di sini adalah M. Seperti ini konsep kemiringan garisnya. Jika fx kontinu pada selang AB, jadi kita lihat selang interval A ke B ini, maka kita dapat mendekatkan titik B ke titik A dengan jalan memperkecil jarak antara X dan X1. Artinya di sini konsep limit. Sehingga dalam bentuk limit dapat ditulis menjadi limit dari M1 itu adalah limit yang tadi rumus M. Jika kita perhatikan gambar tadi, maka kita dapat melihat bahwa kemiringan garis jika X mendekati X1 adalah mendekati kemiringan garis L. Dalam bentuk limit dapat ditulis menjadi bentuk aturan limit atau rumus limit seperti ini. Sehingga M itu dapat kita uraikan, karena X1 kurang X itu adalah H, maka M-nya kita ganti sesuai kesamaan yang tadi. X1 sama dengan X plus H, berarti 1 kurang X itu adalah H. Dan kita misalkan H itu adalah delta X, maka persamaan 73 sampai 75 itulah disebut sebagai kemiringan garis. Yang kita dekati dari ketentuan limit. Nah, kita lihat di sini, tentukan kemiringan dan persamaan garis singgung yang melalui titik A, A kuadrat.
Seperti ini. Maka kita gunakan rumus limit tadi untuk menentukan kemiringan garisnya. Fx plus delta x kurang fx dibagi delta x. Kita masukkan fx delta x plus delta x-nya, kita gantikan ke fx ini dengan x-nya kita ganti dengan x plus delta x. Sehingga menjadi 3 dikali x-nya kita ganti dengan x plus delta x. Kuadrat, ada kuadratnya tetap plus 5 dikurang fx. Fx ya ini ya 3x kuadrat min 5 per delta x. Kita sederhanakan ini, kita buka kurung ini ya. 3x kuadrat jadi plus 6x delta x plus 3 delta x kuadrat. Plus 5 min 3x kuadrat min 5. Oke, terus kita sederhanakan menjadi bentuknya 6x plus 3 delta x. Karena delta x di sini mendekati 0, artinya nilainya adalah 6x. Nah, di sini kita lihat jadi M-nya adalah 6X. Samaan garis singgungnya, karena M-nya sudah diketahui yaitu sama dengan 6X. Kita cari persamaan garis singgung, tadi diketahui melalui titik A, A kuadrat. Kita masukkan untuk X-nya A sama Y-nya A kuadrat ke dalam persamaan tadi. Y sama dengan Fx plus N ya, persamaan garis singgung maksudnya. Dengan M-nya tadi 6X A kuadrat. Ya, Y-nya, kita masukkan ini Y, ini X kan. Y-nya A kuadrat sama dengan MX. M-nya tadi 6X. X-nya kita ganti A. 6A jadi dikali X. Jangan lupa dikali X. Berarti 6A kuadrat. Ya, ulangi ya. Ini Y. Y ini kita ganti dengan ini. A kuadrat. Jadi ini X, ini Y ya. Terus MX. MX. Jadi ada A kan, X-nya ini A, MA jadi, dan M juga kita ganti ini tadi, 6X. X-nya juga ganti dengan A, jadi 6A kali A. Makanya di sini 6A kuadrat plus N. Nah, kita selesaikan di sini, jadi N-nya adalah 6A kuadrat kurang A kuadrat. Oh, salah ya, terbalik ya. N sama dengan A kuadrat dikurang 6A. Jadi hasilnya min 5A kuadrat. Sehingga persamaan garis singgungnya menjadi kita gantikan N-nya yang min 5A kuadrat. Jadi Y sama dengan M-nya 6A, X, jadi sesuai persamaan umum ya, garis bentuk umum dari garis singgung, 6AX kurang 5A kuadrat. Seperti itu. Untuk jawaban soal tadi ya. Nah, kalau kita lihat persamaan garis singgung atau bentuk garis singgung ini, M sama dengan 6X ini adalah nanti adalah tidak lain adalah turunan dari fungsi fx. Oke, kita lihat berikutnya. Jadi, turunan adalah hasil dari proses diferensiasi satu fungsi untuk mendapatkan pengertian yang jelas dari turunan dan diferensiasi. Kita lihat gambar 74 berikut. Diferensiasi dapat dimisalkan sebagai satu fungsi yang proses masukkan menjadi turunan atau simbolnya adalah f aksen x yang didefinisikan sebagai kemiringan garis seperti yang tadi ya, yang menyinggung kurva fx di titik x, fx. Ya, jadi turunan tadi adalah definisikan sebagai kemiringan garis. Nah, ini tadi ya yang didekati dari bentuk limit. Nah, sehingga untuk menyelesaikan soal atau kasus turunan seperti ini ada fungsi ini, misal ditanyakan f aksen x, f aksen c atau f aksen 3 ya. Berarti kita gunakan konsep tadi. Ya, fx-nya ini x 2x kuadrat plus 5x min 7. Terus kita substitusikan fx plus delta x. Kita gantikan x plus delta x. Terus sesuai dengan bentuk limit tadi ya, kita perlu mengurangkan fx plus delta x nanti dikurang fx-nya. Ini sederhanakan, sudah nanti masukkan ke dalam persamaan limit. Nah, seperti ini. Ya, kita sederhanakan nanti hasilnya diperoleh 4x plus 5. Itu untuk f aksen x, turunan terhadap x ya. Nah, kalau diminta f aksen c, berarti tinggal kita ganti aja x-nya dengan c. 4c plus 5. Tahu kalau f aksen 3, berarti kita gantikan x tadi dengan 3. 4 kali 3 plus 5.
17. Oke, di sini ada notasi turunan. Lambangnya F aksen yang umumnya. Ya. Selain itu ada juga pakai notasi double ya. D dapat kita tuliskan di per X, di per Z ya. Dengan X dan Z-nya itu sebagai peubah bebas atau peubah atau variabel yang akan kita turunkan. Nah, sesuai tadi ya, turunan itu rumusnya seperti ini, menggunakan konsep limit. Ya, jadi f aksen X itu tidak lain sama dengan limit ini tadi. Tinggal kita harus uraikan penyelesaian limitnya. Nah, tapi kita punya rumus umum ya untuk menentukan turunan ini. Jadi tanpa perlu kita menguraikan bentuk limitnya, kita bisa menggunakan konsep ini. Misal bentuk fungsinya adalah C, konstanta. Fx sama dengan C, maka turunannya di per dx atau F aksennya, F aksen X sama dengan 0. Ingat ya, kalau konstanta turunannya itu 0. Ini pembuktiannya. Terus kalau dia bentuknya ada X, terus ada pangkat N, terus ada angka di depannya atau K di sini. Ya, bentuk fungsinya Fx-nya sama dengan Kx pangkat N. Maka turunannya nanti seperti ini. K kita kalikan dengan N, pangkat tadi, di X-nya tetap ya, K kali N, X, pangkatnya nanti dikurang 1. Jadi N-nya kurang 1. Ini rumus umum kalau kita mau menurunkan yang bentuknya seperti ini. Ada variabel X, terus ada pangkat, terus ada ada konstanta di depannya. Nah, seperti contoh ini ya. Fungsinya 5x pangkat 7. Maka turunannya kita kalikan angka di depan ini dengan pangkatnya 5 kali 7, 35. X-nya tetap pangkatnya kurang 1. Jadinya X pangkat 6. Seperti ini untuk yang aturan yang pertama, yang tadi ya. Nih. Oke, berikutnya aturan penjumlahan. Nah, kalau dia bentuk penjumlahan dua buah fungsi seperti ini, maka kita konsepnya kita turunkan satu persatu. Fungsi pertama kita turunkan, ditambah fungsi kedua kita turunkan juga. Pembuktiannya, ini ada contohnya seperti ini. Ya, kita turunkan satu persatu untuk yang fungsi pertama 5x pangkat 6. Dengan cara yang langsung seperti tadi, kita kalikan 5 dengan 6, 30. X pangkat kurangin 1 pangkat 5. Untuk yang kedua, berarti ditambah ya, 2x pangkat min 3 ini kita turunkan juga. Kalikan pangkat dengan 2. 2 kali min 3 jadi min 6. X pangkatnya jangan lupa dikurang 1. Min 3 kurang 1 itu min 4. Jadi min 6 X pangkat min 4. Sehingga hasilnya adalah kita gabungkan atau kita jumlahkan 30 X pangkat 5 min 6 X pangkat min 4. Ya, tambahnya berubah jadi min ini. Tambah ketemu dengan minus ya atau kurang. Oke, itu untuk materi awal ya, file pertama. Jadi di spon itu, kalau kalian lihat ini materi turunan pertama, nanti kita lihat materi berikutnya lanjutan 1 ya, turunan juga kita lihat berikutnya dari kedua ini. Kalau tadi aturan penjumlahan kita lihat kalau dia bentuknya perkalian, dua fungsinya dikalikan. Bagaimana cara menyelesaikan turunannya? Nah, seperti ini ya fungsinya ya. Y atau HX sama dengan Fx kali Gx. Kalau penjumlahan tadi kita cukup turunkan Fx-nya, turunkan Gx-nya, terus ditambahkan. Tapi bagaimana dengan perkalian? Kalau perkalian tidak bisa seperti konsep penjumlahan. Ya, kita turunkan terus fx-nya, terus turunkan gx-nya, terus dikali. Tidak bisa seperti itu. Jadi caranya seperti rumus ini. Ya, jadi kita benar tetap kita turunkan satu persatu fx maupun gx-nya, tapi nanti dimasukkan ke dalam rumus ini. Ya, fx-nya turunkan f aksen, tapi harus dikali gx-nya. Ya, fungsi yang satunya. Terus ditambah. Ya, rumusnya ditambah. Gx-nya kita turunkan juga untuk fungsi kedua, tapi jangan lupa dikali dengan fx. Seperti itu. Ya, jadi ada 4 komponen. F aksen X, Gx, Fx, G aksen X. Ya, jadi ada perkalian di sini, perkalian, terus nanti hasil perkaliannya ditambahkan. Oke, kita langsung lihat contoh soal saja ya. Nah, seperti ini. Ingat ya, fungsi Y ini, dia bentuk
perkalian dua buah fungsi. Kurung pertama ini fungsi pertama, fungsi kedua ini adalah kurung kedua ini adalah fungsi kedua. Jadi ini perkalian. Tidak bisa kita gunakan konsep penjumlahan tadi. Jadi harus gunakan rumus tadi. Jadi ini sebagai fx, ya, 3x pangkat 5 plus 2x pangkat min 2, yang kurung kedua sebagai gx, 7x pasti. Nah, kita turunkan dulu masing-masing f aksen x, ya, 3x pangkat 5 itu turunannya seperti yang rumus awal tadi, kalikan 15, jadi 3 kali 5, 15, x pangkat 4, ya, pangkat kurang 1. 2x pangkat min 2, kita kalikan 2 dengan min 2, min 4, plus ini berubah jadi min, jadi min 4, x pangkat min 2 kurang 1, ingat, min 3 ya. Seperti itu. Untuk gx kita turunkan juga, 7x turunannya 7 ya. Ingat ya, 7 dikali 1. Ini kan ada pangkat 1 sebenarnya. 7 kali 1 kan 7. X pangkatnya 1 ini sebenarnya ada. Dikurangin 1 ya 0. X pangkat 0 ya hilang. X-nya ya atau 1 istilahnya. 7 kali 1 ya 7. 3 turunannya 0. Ingat ya, konstanta yang rumus pertama tadi turunannya adalah 0. Sehingga G aksen X di sini hanya 7 saja. Nah, kita masukkanlah rumus perkalian tadi. Ya, F aksen, kita ambil F aksen tadi. Ini 15x pangkat 4 min 4x pangkat min 3 dikali gx. X kita kasih kurung 7x plus 3 tambah fx-nya kita masukkan ini 3x pangkat 5 plus 2x pangkat min 2 dikali di aksen x-nya adalah 7. Nah, jangan lupa kita sederhanakan bentuk persamaan matematik ini ya. Ya, ini kita buka kurung atau kita kalikan antara dua komponen ini. Ya, 15 kali 7, 105. X-nya pangkat 5, jadi X pangkat 4 kali X ya. Terus yang ini kalikan juga, min 4 kali 7, min 28. X-nya pangkat min 2 ya, min 3 tambah 1, ini pangkatnya 1. Tambah 15 kalikan 3, 45, X-nya pangkat 4. Terakhir, min 4 dikali 3, min 12, X pangkat min 3. Ya, jadi 4 komponen ya hasil kali ini. Kurung pertama, kurung kedua ini. Tambah, jangan lupa, nah ini kita kalikan juga dengan 7. 7 kali 3, 21, X pangkat 5, plus 7 kali 2, 14, X pangkat 2. Oke, nah kita sederhanakan lagi, yang pangkatnya sama, diatrinya sejenis, bisa kita tambahkan. 105 ini sama dengan 21 ya, pangkatnya sama-sama 5, X-nya. Maka 105 bisa kita tambahkan 21, hasilnya 126. Ya, terus ada lagi pangkat 4, tidak ada temannya, jadi tetap 45x pangkat 4. Ini ada pangkat min 2 x-nya, ada temannya di sini, min 28 tambah 14, jadi jadinya min 14 x pangkat min 2. Terakhir ini juga sendirian ya, tidak ada temannya, jadi kita tuliskan saja min 12 x pangkat min 3. Seperti ini hasil akhirnya, tidak bisa kita sederhanakan lagi. Ini hasil turunan bentuk perkalian ini. Oke, bagaimana kalau dia bentuknya pembagian? Ya, tadi ada penjumlahan, ada perkalian, dan sekarang pembagian. Kalau untuk pengurangan sama ya konsepnya dengan penjumlahan. Oke, kalau untuk pembagian dia lebih rumit lagi ya. Untuk pembagian rumusnya adalah ini. Seperti ini. Jadi ini bentuk pembagiannya, fungsi y-nya atau hx-nya, maka rumus turunannya seperti ini. Sama dia dengan konsep perkalian, bagian atasnya ya, tapi dia dikurang, terus ada pembagi, gx-nya pangkat 2. Pembaginya nanti gx kita pangkatin 2. Jadi cukup rumit untuk aturan pembagian ini ya. Ada banyak komponen yang kita harus tentukan. Ya, di bagian atas, di sini terus dibagi dengan gx pangkat 2. Oke, mungkin kita langsung lihat contoh saja. Nah, seperti ini ya. Ini ada contoh, fungsinya ini bentuk pembagian. Bagian atas ini kita misalkan fx, bagian bawah ini sebagai gx. Oke, kita buat di sini penyelesaiannya, fx-nya kita tuliskan yang bagian atas. Turunannya sama konsep pertama tadi ya. 2x pangkat 4 turunannya 8, x pangkat 3, min 3x pangkat 2 turunannya min 6x ya. Pangkat dikurang 1 kan, pangkat 2 dikurang 1 pangkat 1. Artinya x saja. Gx-nya 4x pangkat 3 turunannya 12x pangkat 2. Nah, kita masukkanlah rumus ini tadi. Ya, Gx, kita masukkan F aksen X, terus lagi dikurang, G aksennya kita masukkan, kali Fx-nya kita masukkan, dibagi Gx kuadratnya, kita masukkan Gx-nya tadi 4x pangkat 3, jangan lupa ada pangkat 2 ya.
Seperti itu. Nah, jangan lupa kita sederhanakan. Ini kalikan dengan yang di dalam kurung. Yang ini juga kita kalikan. Ya, dibagi. Yang ini kita pangkatin 2. 4 pangkatin 2 jadi 16. X pangkat 3 dikalikan. Dipangkatin 2 jadi 3 kali 2 atau 6. Ya, 16 X pangkat 6. Nah, seperti ini. Terus kita sederhanakan. Ya, 8 X pangkat 6 per 16 X pangkat 6. Atau seperti ini konsepnya, ini bisa kita sederhanakan menjadi pangkat terkecil di sini pangkat 4 kan. Jadi semuanya kita bagi dengan X pangkat 4. Jadi ini tinggal 8 X pangkat 2. X pangkat 6 bagi X pangkat 4 kan dikurangin aja ya pangkatnya ya, 6 kurang 4. Terus ini dicoret jadi habis, tinggal 12 saja. Oh, di sini juga dibagi dengan koefisien 4 ya. 8, 12, 16 ini bisa kita bagi semuanya dengan 4. Jadinya 8 bagi 4, 2, 12 bagi 4, 3, 16 bagi 4, 4. Ya. Jadi semuanya masing-masing dibagi dengan 4 X pangkat 3. 4 X pangkat 4 ya. 4 X pangkat 4. Seperti ini penyederhanaannya. Dan ini tidak bisa kita sederhanakan lagi. Oke, berikutnya turunan untuk fungsi komposisi. Nah, seperti apa fungsi komposisi ini? Fungsi komposisi itu adalah seperti ini secara umum Y sama dengan FU. Jadi di dalam fungsi itu ada fungsi lagi gitu ya, di mana U-nya itu GX gitu ya. Langsung lihat contoh aja ya, biar lebih jelas. Nah, seperti ini ya. Jadi Y-nya itu biasanya secara umum bentuknya seperti ini. Dia ada fungsi, tapi fungsinya itu ada pangkat. Ya, ada pangkat seperti itu. Jadi di dalam fungsi ada fungsi lagi. Di dalam Y ini ada fungsi pangkat. Nah, di dalam fungsi pangkat itu ada fungsi ini. Yang di dalam kurung ini. Seperti itu. Jadi penyelesaiannya gimana? Jadi caranya kita mau turunkan Y-nya kan terhadap X. Tapi caranya kita misalkan dulu U yang di dalam kurung ini. Fungsi U. U sama dengan 4X pangkat 3 plus 5X kuadrat min X plus 4. Nah, selanjutnya U itu kita turunkan terhadap X. Ya, ini kita misalkan U. Turunkan 4X pangkat 3 jadi 12X kuadrat. 5X kuadrat jadi plus 10X. Min X jadi min 1 ya. 4 turunannya 0. Nah, sehingga bentuk ini tadi kan Y sama dengan U ya. Ini kan kita misalkan U pangkat 3. Nah, kita apa, turunkan Y-nya terhadap U dulu. Seperti U. Jadi kalau U pangkat 3 kan turunannya 3U kuadrat. Ya, 3U kuadrat. Ya, Y-nya jadi sama dengan U pangkat 3. Turunan Y tadi 3U kuadrat. Rumus turunan fungsi komposisi ini seperti ini. Kita kalikan DY di U-nya atau turunan Y terhadap U yang 3U kuadrat tadi. Kita kalikan dengan turunan U terhadap X yang 12X kuadrat plus 10X min 1 tadi. Ya, nah kita kalikan. U-nya kita gantikan. Ya, terus kita kalikan dengan si 12X kuadrat tadi. Itu, ya. Nah, ini kita depankan sepertinya ya. 12X kuadratnya ke depan ini, U-nya kita gantikan, ada pangkat 2 di sini. Ya, selanjutnya tentu kita harus selesaikan ini. Ya, 3-nya bisa dikalikan dengan di dalam ini, yang ini bisa kita pangkatkan, ya, terus nanti dikalikan lagi dengan hasil yang dikali 3 tadi. Seperti itu. Ya. Kalaupun tidak dikeluarkan ataupun tidak diuraikan, yang pangkat 2 ini yang mungkin bisa dikalikan 3 ini ke dalam kurung ini. Nah, kalau diuraikan yang pangkat 2 ini cukup rumit ya, karena di sini ada 4 komponen. Ya, kalau 2 komponen dia jadi 4 suku. Seperti itu. Ini lebih banyak lagi tentunya. Oke, seperti itu untuk fungsi komposisi. Nah, berikut ini adalah turunan fungsi-fungsi trigonometri. Jadi sebenarnya ini suatu ketentuan atau rumus yang bisa langsung kita gunakan ya. Tapi di sini ada masing-masing pembuktian dari turunan fungsi trigonometri. Seperti fungsinya sin X. Turunannya, turunan sin itu cos X. Seperti itu ya. Ini yang pertama. Ini pembuktiannya. Nah, ini yang kedua. Kalau dia cos X fungsinya maka turunannya min sin X. Ada minnya ya. Kalau sin tadi tidak ada minusnya, sin turunannya cos. Tapi kalau cos dia min sin.
Ini pembuktiannya. Nah, ini ada contohnya ya. Jika Y sama dengan sin Pi kurang 2X. Tentukan dy per dx. Nah, ini yang fungsi komposit tadi ya. Di dalamnya ini ada fungsi lagi yang kita misalkan U. Jadinya dia sin U. U-nya itu Pi min 2X. Jadi caranya kita turunkan U-nya terhadap X, du per dx, ya. Pi-nya ini konstanta, tidak kita turun apa 0 ya, turunannya min 2X, turunannya min 2. Ini turunan U, Y terhadap U itu sin turunannya cos. Nah, kita kalikan. Jadi di per dx-nya, hasil di per du, cos U, kita kalikan dengan hasil du per dx, min 2. Ya, jadi cos U kali min 2. Atau min 2-nya kita pindahkan ke depan, min 2, cos U-nya kita masukkan tadi, Pi kurang 2X. Seperti itu. Ya, ini ada contoh lain untuk yang Y sama dengan cos ya. Kalau tadi sin, ini cos sama ya, apa polanya. Ini ada U, X per 2 kita misalkan. Nah, ini juga ada bentuk lain. Ya, dia bentuk perkalian dua buah fungsi ini. Ada sin 2X, ada cos 3X. Pakai rumus perkalian di aturan yang awal tadi, tapi konsepnya di sini trigonometri. Konsepnya sama ya. Ini pembagian kita gunakan juga ketentuan pembagian tadi. Tapi untuk sin cosnya kita pakai yang ketentuan tadi ya. Turunan sin itu cos, turunan cos itu min sin. Nah, ini untuk tangan. Kalau fungsi tangan, turunannya secant kuadrat X. Secant kuadrat X. Ya, ini pembuktiannya. Ini ada contohnya. Ya, karena dia ada tangan 3X, di sini berarti kita misalkan si 3X-nya. Sama ya konsepnya, seperti yang awal tadi. Nah, ini untuk kotangan. Kotangan, maka F-aksennya min cosecant kuadrat X. CSC ini cosecant ya. Ini pembuktiannya, ini ada contohnya. Sekalian ikuti nanti. Ini kalau dia secant, ya, fungsinya secant X, maka fungsi turunannya adalah secant X tangan X. Pembuktiannya, ini kalau dia cosecant X, maka turunannya min cosecant X kali kotangan X. Pembuktiannya, oke, seperti itu. Ini ada contohnya untuk yang cosecant. Ya, ini misalkan U di sini ya, turunkan terhadap X, Y-nya jadi sepertiga cosecant U, ya. Turunkan ya, turunan U-nya terhadap U-nya, Y ini, ingat tadi cosecant itu turunannya min cosecant kotangan ya. Jadi min sepertiga, sepertiganya ngikut aja cosecant U kali kotangan U. Lalu masukkan ke rumus yang tadi ya, seperti itu. Selesaikan atau disederhanakan. Nah, ini yang berikutnya jika dia bentuknya arkesin. Arkes ya, inverse trigonometri. Maka turunannya dia bentuknya seperti ini. 1/akar 1 min X kuadrat. Ya, bentuk seperti pecahan dia ya, tidak ada lagi bentuk trigonometrinya. Seperti itu. Nah, ini pembuktiannya pakai Pitagoras ya. Seperti itu. Jadi tidak terlalu detail kita untuk bahas yang fungsi inverse trigonometri, turunan untuk fungsi inverse trigonometri. Oke, nanti kita lanjutkan lagi materi kita untuk turunan ini ya, untuk pertemuan berikutnya. Oke, Ibu rasa itu saja penjelasan Ibu terkait turunan ini ya. Yang penting konsep dasarnya, rumus-rumus turunan itu yang harus kalian pahami ya, karena itu akan berkaitan dengan apapun bentuk fungsinya nanti trigonometri tetap pakai itu seperti aturan penjumlahan, aturan penjumlah apa perkalian, pembagian dari komposit ya, seperti itu. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dipahami dan dipelajari. Terima kasih.